Selamat siang para mahasiswa Computer Science Statistik kelas skala 06. Ya. Kita lanjutkan ya. Y sama dengan akus tangan U atau inverse dari tangan U. Ya. Inverse. Maka turunan pertama adalah 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Dari mana? Seperti tadi, ini adalah fungsi siklometri, kita jadikan fungsi trigonometri. Y ini adalah sudut pusat atau akus ya, sudut pusat dari tangan yang harga U. Sehingga tangan dari sudut Y harganya U. Paham maksudnya? Halo? Ya, Pak. Y ini sudut pusat dari tangan yang harga U. Sehingga tangan dari sudut Y sama dengan harganya U. Ya, dapat ini. Nah, ini baru kita diferensialkan terhadap ya, kita diferensialkan terhadap X, maka tangan Y tunanya apa? Tangan Y tunanya apa? Sekan kuadrat Y kali Y aksen sama dengan U aksen. Sehingga Y aksen sama dengan U aksen per sekan kuadrat Y. Nah, saudara tahu apa hubungan tangan Y dengan sekan Y? Tadi kan berarti kita turunkan. Sehingga apa hubungannya? 1 ditambah tangan kuadrat Y sama dengan sekan kuadrat Y. Jadi 1 tambah tangan Y-nya sama dengan U. Kalau tangan kuadrat Y berapa? U kuadrat. Ya kan? Tangan Y sama dengan U, sehingga tangan kuadrat Y adalah U kuadrat sama dengan sekan kuadrat Y. Nah, sekan kuadrat Y ini yang kita gantikan sekan kuadrat Y ini. Sama dengan sekan kuadratnya adalah 1 tambah U kuadrat kali U aksen letak di belakang. Terbukti kan? Bahwa turunan dari akus tangan U adalah 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Jelas sampai sini? Demikian juga untuk Y sama dengan akus tangan U. Nah, bedanya hanya ada minnya. Min 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Ya. Dan apa hubungan antara akus tangan U dengan tangan U? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Kabar, Pak. Ada yang belum selesai. Sebenarnya Y sering akus tangan U. Y asalnya adalah min 1. Bedanya min 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Ya. Sudah? Baik. Kita lanjutkan. Y sama dengan arkus kotangan U. Maka ini sama dengan kotangan pangkat min 1 U. Jadi inverse dari arkus tangan U itu sama dengan arkus kotangan U ya. Sehingga Y aksennya adalah min 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Oke. Sehingga kalau Y sama dengan arkus tangan U, Y adalah sudut pusat. Y adalah sudut pusat dari kotangan yang harganya U. Sehingga kotangan dari sudut Y harganya U. Paham itu? Ya, selalu itu ya. Jadi fungsi siklometri diubah menjadi fungsi trigonometri. Kotangan Y sama dengan U. Kotangan dari sudut Y sama dengan
U. Ini kan kalau Y arcus tangan U ini apa? Y adalah sudut pusat arcus ya dari kotangan yang harganya U. Baru ini kita diferensialkan terhadap ya, diferensialkan terhadap X. Maka turunan kotangan apa? Ya, min kosekan kuadrat Y kali Y aksen. Jangan lupa ya. Sama dengan U turunkan U aksen. Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per min kosekan kuadrat Y. Atau boleh plus bagi min ya. Min 1 per kosekan kuadrat Y kali U aksen. Nah, sekarang kita mau cari berapa nilai dari kosekan kuadrat Y. Kemudian kita lihat apa hubungan antara kosekan dengan kotangan. Ya, 1 plus kotangan kuadrat Y sama dengan kosekan kuadrat Y. Ya. Sehingga 1 ditambah kotangan Y kan sama dengan U. Sehingga 1 tambah kotangan kuadrat Y, 1 tambah U kuadrat. Ya enggak? Kotangan Y, U. Jadi kotangan kuadrat Y adalah U kuadrat sama dengan kosekan kuadrat Y. Nah, yang kita mau cari sebenarnya kan ini. Yang kita ingin cari adalah kosekan kuadrat Y. Kita ganti aja. Sehingga Y aksen adalah min 1 per. Nah, ini kita masukkan 1 tambah U kuadrat kali U aksen. Inilah turunan dari arcus kotangan U. Jelas? Kemudian apa hubungan antara arcus tangan dengan arcus kotangan? Selalu 3 pasang itu sama ya. Arcus. Tadi arcus sin tambah arcus cos pi per 2 radian. Makanya arcus tangan tambah arcus kotangan juga pi per 2 radian. Demikian satu lagi arcus sekan tambah arcus kosekan juga pi per 2 radian ya sama. Any question so far? Udah selesai? Ada yang belum? Siapa yang belum? Halo. Udah semua. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mau cari hubungan bahwa arcus tangan U ditambah arcus kotangan U itu adalah pi per 2 radian. Ya. Nah, ini biasanya kita misalkan dengan alfa, ini kita misalkan dengan beta. Ya. Jadi misalkan ini boleh dibalik, boleh juga ya. Kalau Anda mungkin arcus tangan U, misalkan alfa, terus arcus kotangan U sama dengan beta, boleh aja ya. Atau dibalik. Nah, Anda tahu arcus itu apa tadi? Alfa itu adalah sudut pusat dari tangan yang agak U. Ya enggak? Berarti tangan dari sudut alfa nilainya U. Harganya U. Ya kan? Itu gak? Sudut pusat dari kotangan beta, sudut pusat dari kotangan beta itu adalah sudut pusat dari kotangan yang harganya U. Sehingga kotangan dari sudut beta harganya U. Karena ini berhubung sama-sama U, berarti sama enggak? Apa yang sama tuh? Tangan alfa sama dengan kotangan beta. Nah, tangan alfa sama dengan tangan dari sudut lancip. Ya. Sudut lancip itu berada di kuadran pertama, yaitu 90 derajat dikurang beta. Ya, tangan 90 derajat kurang beta adalah kotangan beta.
Nah, tangan sama dengan tangan, jangan dicoret ya, hilangkan aja. Jadi sudutnya sama dengan sudut, alfa sama dengan 90 derajat kurang beta, kemudian alfa tambah beta, ya, min betanya pindah ke kiri di plus 90 derajat. Alfa itu apa? Alfa itu adalah yang dimisalkan tadi itu apa? Arkus, arkus tangan U. Beta itu apa? Apa tadi? Beta, arkus dari kotangan U. 90 derajat adalah pi per 2 radian. Itu buktilah bahwa akus tangan tambah akus kotangan nilainya adalah pi per 2 radian. Maka turunannya seolah-olah berlawanan tanda, betul nggak? Tapi pi per 2 ini turunkan jadi 0. Ya, itu hilang. Ya. Jadi yang benar adalah akus tangan U tambah akus kotangan U nilainya pi per 2 radian alias 90 derajat. Jelas. Ya. Oke, tinggal satu lagi dua yaitu akus sekam dan akus kosekam. Juga jumlahnya juga pi per 2 radian. Ya. Tapi kita buktiin dulu rumusnya. Ya. Sudah semua atau nggak ada yang catat? Oke. Ada yang catat nggak? Ada. Oh, ya. Oh ya, nanti tanggal 8 hari Selasa tanggal 8 Oktober GSLC. Jadi kita tetap ada kuliah ya. Tapi kuliahnya Anda bisa pilih mau onsite masuk di kelas nanti tidak umumkan melalui WA Group atau mau online di rumah. Up to you, terserah Anda. Ya, bebas. Kalau itu kan namanya kuliah tambahan. Ya, jelas ya. Nanti saya umumkan itu 1 minggu sebelumnya saya beri ingatkan lagi. Ya. Jadi bisa online, bisa onsite, bebas ya. Jadi kelasnya tetap saya sediakan. Kalau tidak ada yang datang, ya kosong, nggak apa-apa. Saya sendiri di kelas. Ya. Oke. Absennya beda ya. Absen GSLC di forum. Jadi misalnya nanti saya kirim di forum, misalnya contohnya ini apa namanya PPT atau ini apa namanya whiteboard yang ini saya kirim ke itu Anda jawab saya Pak sudah diterima makasih sudah ada apalah kok kata-kata yang apalah udah tuh ada yang kedua lagi kan dua shift kan satu shift satu nah shift yang satu lagi mungkin yang link videonya paham maksudnya ya mungkin hari itu paling lama besoknya sudah ada ya paham kalau Anda tidak jawab dianggap Anda absen maksudnya Anda tidak hadir nah nilai ibu kurang lah ada nilai kehadiran halo iya Pak ada nilai kehadiran karena Anda masuk baru jadi harus perhatikan jadi GSLC absensinya melalui forum oke okay? Jadi tunggu dulu saya upload kan mungkin langsung kuliah langsung kalau mungkin yang bisa cepat itu adalah ini whiteboardnya bisa tapi kalau link itu kan harus saya tunggu recordingnya saya upload ke YouTube ya kan baru saya kasih linknya nah link itu saya letakkan di forum oke ya perhatikan ya baik sudah kita lanjutkan dengan berikutnya adalah Y sama dengan arcus eh, sekan. Arcus sekan U turunan sekan itu boleh tulis arcus sekan itu sekan pangkat min 1 dari U. Y aksennya adalah apa? Seper U akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Agak beda ya. Seper U penyebut itu kali akar U kuadrat min 1 bukan 1 kurang U kuadrat. U kuadrat min 1.
Nah, buktinya apa? Ya, kita tahu Y itu adalah sudut pusat, arkus ya, sudut pusat dari sekan yang agak U. Berarti sekan dari sudut Y harganya U. Ya enggak? Oke. Nah, turunan sekan apa? Tadi sudah dibuktikan. Turunan sekan apa? Sekan kali tangan. Ya enggak? Berarti sekan Y kali tangan Y kali Y aksen. Jangan lupa ada Y aksennya. Kalau Y aksennya Anda tulis, apa yang mau dicari? Nah, nggak tahu kan? Jadi aksen itu. Nah, kemudian sama dengan U. U turunkan U aksen. Berapa U aksen? Berapa Y aksen? Y aksen adalah eh, boleh boleh langsung atau apa boleh seper kali U aksen gitu nak. Ini bawahnya sekan Y kali tangan Y. Jadi Y aksen adalah seper. Nah, sekan Y sudah tahu nih. Itu nak, sekan Y berapa nilai? U. Nah, ini boleh ganti ya. Sekan Y boleh ganti U kali. Nah, itu yang belum dicari adalah ini tangan Y-nya. Berapa tangan Y? Nah, mencari tangan kali U aksen gitu ya. Sini. U aksen. Nah, apa hubungan tangan Y dengan sekan? Jadi sudah ada kan satu ditambah tangan korak Y sama dengan sekan korak Y. Yang diketahui sekan ya. Berarti satu tambah tangan korak Y sama dengan apa? Hah? U kuadrat ya. U kuadrat ini. Y. Oke. Ini tangan korak Y. Sehingga tangan korak Y berapa? U kuadrat min 1. Berapa tangan Y? Akar dari U kuadrat min 1. Diganti sini. Akar U kuadrat min 1. Cocok nggak? Nah, itulah apa, pembuktian turunan dari arkus sekan U adalah seperti penyebutnya U kali akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Oke. Kita satu lagi arkus kosekan U. Sebentar lagi. Bedanya pakai min. Itu min 1. Sehingga hubungannya juga sama ya. Tiga pasang. Any question? Masih catat. Jadi saya beri sudah lengkap semua ya. Eh, ada hubungannya juga integral ya nanti. Ini turunan. Nah, kebalikan turunan adalah integral ya. Oke. Kalkulus Anda dua ya. Kalkulus. Makanya kalkulus satu ini tidak disebut kalkulus satu, kalkulus. Kemudian berikutnya adalah dulu namanya kalkulus 2, sekarang namanya advanced kalkulus 1. Sorry, advanced kalkulus, tidak pakai satu juga. Jadi kalkulus dan advanced kalkulus. Kalau di CS Mat, Computer Science Matematik, mereka ada 3. Kalkulus, advanced kalkulus 1, advanced kalkulus 2. Kalau dulu namanya kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3. Ya, dia berganti nama. Ya. Oke, sudah selesai belum? Sudah. Baik. Berikutnya adalah Y sama dengan arkus ko kosekan kosekan U, atau ini boleh tulis kosekan pangkat min 1 U. Nah, ini Y aksennya adalah min 1 per U akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Ya. Y ini adalah sudut pusat dari kosekan yang agak U. Sehingga ya ini buktinya apa? Sehingga kosekan dari sudut Y harganya U. Ya enggak? Kosekan dari sudut Y harganya U.
Maka ini kita diferensialkan. Ya, diferensialkan terhadap X. Jadinya kosekan tunanya apa? Min koko. Min koko. Min kosekan Y kali kotangan Y. Jangan lupa Y aksen. Dalam U apa? Min kosekan U kali kotangan U kali U aksen. Sama dengan, nah U itu kan U aksen. Berapakah Y aksennya? U aksen per min koko tadi ya. Min kosekan Y kali kotangen Y. Atau ini boleh Y aksen sama dengan 1 per min 1 ya. Plus bagi min. U aksennya letak di belakang. Ini tinggal kosekan Y. Nah kosekan Y sudah tahu nih. Kosekan Y diganti jadi apa? U. Ya enggak? U ya. Jadi U. Nah tinggal ini yang kita mau cari adalah kotangan Y. Apa hubungan kotangan Y dengan kosekan Y? Apa? Ya, 1 plus kotangan korak Y adalah kosekan ya, kosekan kuadrat Y. Nah, kosekan udah tahu ya. 1 ditambah kotangan korak Y adalah U kuadratnya. Kosekan Y U. Jadi kosekan korak Y U kuadrat. Berapakah kotangan korak Y? U kuadrat min 1. Berapakah kotangan Y? Akar U kuadrat min 1. Diganti sini. Akar U kuadrat min 1. Nah inilah formula dari turunan arkus kosekan U. Ya. Jelas sampai sini? Ya, ini adalah ada yang kurang jelas? Tanya ya. Masalah dapat. Nah, sebentar lagi kita cari hubungan antara arkus tangan U, kotangan U dengan arkus kosekan U. Jumlahnya adalah pi per 2 radian atau alias 90 derajat. Siku-siku. Oke, are you finish? Nah, baik. Sekarang kita cari hubungan antara apa? Kotangan, kosekan ya. Arkus, arkus kosekan U ditambah arkus kotangan, kotangan, sekan soalnya, sekan ya, sekan U nilainya adalah pi per 2 radian, di mana arkus kosekan misalkan alfa, arkus sekan misalkan beta. Di sini kita katakan misalkan arkus kosekan U nilainya alfa dan arkus sekan U sama dengan beta. Nah, Anda sudah tahu yang ini? Alfa itu adalah sudut pusat dari kosekan nyaga U. Berarti kosekan dari sudut alfa sama dengan U. Ya enggak? Kita menilai U. Gitu gak? Arkus sekan U sama beta. Beta adalah sudut pusat
dari sekan yang harganya U. Sehingga sekan dari sudut beta harganya U. Karena ini sama-sama U, ini sama-sama U, maka apa? Kosekan alfa sama dengan sekan beta, enak. Nah, kosekan alfa sama nak dengan kosekan dari 90 derajat kurang beta. Nah, kosekan sama dengan kosekan. Hilangkan kosekannya, tinggal alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Min beta pindahkan ke kiri. Nah, alfa itu apa tadi? Alfa itu adalah arcus. Ini di atas nih. Alfa itu adalah arcus kosekan U dan beta adalah arcus sekan U. Nilainya 90 derajat adalah pi per 2 radian dalam radian ya. Jelas di sini? Ya. Selesai ya, 3 pasang. 3 pasang. Nah, mana nih? Infonya lupa itu. Oke. Sama. Ah. Oke, ada soal latihannya ya. Kita lihat ini. Hmm. Bukan. Oke, ini soal latihannya nanti di rumah kerjaan ya. Halo. Yang mana Pak? Nggak usah catat nanti. Nanti. Iya. Foto boleh aja. Ya. Oke. Nah, kalau sudah. Pak izin toilet dulu ya Pak. Iya. Kita teruskan sebentar lagi.
eh, mendiferensiasikan fungsi tersusun. Ya, fungsi tersusun disebut juga fungsi apa? Komposisi, bisa nggak? Bundaran G gitu. Itu sebetulnya aturan rantai ya, chain rule. Ya. Oke, ya soalnya nanti ini kan saya kirim ke Anda nih. Oke, ini mendiferensialkan fungsi tersusun, ya, fungsi tersusun atau disebut juga fungsi komposisi ya, komposisi. Ya, jadi Y adalah fungsi Z, Z adalah fungsi X, GX. Oke. Nah, kalau fungsi susun itu kan F bundaran G dari ya, F bundaran G dari X apa tuh? Yang kita kerjakan belakang dulu nak. Ya, GX gitu kan. Nah, ini yang eh, fungsi komposisi. Sebetulnya ini adalah yang disebut chain rule nanti ya. Nah, turunan turunan dari Y terhadap Z apa? Ya, turunan dari Y terhadap Z, DY per DZ. Turunan dari Z terhadap X, DZ per DX. Kalau ini kita kalikan ya, DY per DZ, ini kasih jarak ya, ini depannya kasih jarak, kali dengan DZ per DX, apa yang saudara lihat? DZ-nya adalah rantainya. Maka disebut aturan rantai atau chain rule. Ya. Jadi tinggallah ini apa? Ini adalah DY per DX atau alias Y aksen. Ya, ini yang disebut aturan rantai. Aturan rantai. Rantai adalah chain. Aturan adalah rule. Maka chain rule. Ya. Chain rule artinya aturan rantai. Oke. Dan ini tidak satu rantai, bisa lebih dari satu rantai. Jadi bisa aja DY per DX itu bisa nggak DY per DP, rantainya DP per DQ. Terus DQ per DR. Enak. Kemudian DR per DX. Bisa gitu. Jadi rantainya adalah di sini rantainya sini adalah DP-DP, DQ-DQ, DR-DR. 3 rantai. Bisa lebih dari 3 rantai juga bisa. Sebetulnya ini mungkin di SMA dengan cara pemisalan. Misalkan banyak rantai 3 kali misal, ya enggak? Itu. Itu disebut chain rule ya atau aturan rantai. Sudah paham? Paham. Oke. Catat dulu Pak. Ya, silakan. Maman. Slowly. Chain rule. Bapak pernah belajar bahasa? Sekolah. Saya kayak bahasa lain. Iya sih. Mandarin. Dulu sekolah. Sampai tahun 65 itu kan Gestapo. Sampai 65 waktu itu. Ditutup. Yang mana yang PP 10 Pak? Enggak, PP 10 tahun 60 ke bawah.
Jepang banyak. Tulisannya kanji sama. Tahu saya bukan sama Sama persis yang kanjinya, tapi yang lainnya katagana, hiragana itu beda. oh iya iya. Kanjinya sama kok. Coba lihat formulirnya kan, section, student. Bukan mirip lagi itu sama, tapi kalau yang tambahan kanji, bukan selain kanji itu kan hiragana, katagana itu ya itu lain memang. Ini menurut Bapak gampangan belajar mana? Belum Sebenarnya lebih rumit tulisan Mandarin itu lebih rumit. Jepang itu kan cuma ada hukum-hukum dikit gitu, ya cuma ya tahu ya. Saya lihat Hah? Pelafalannya pelafalan Hafal. ya susahan mana Saya tidak terbiasa menjepang. Konnichiwa, arigato. Hai, konnichiwa. tapi saya Jepang itu hafalnya lebih gampang daripada Mandarin. Ya karena Mandarin itu yang sekarang dulu saya belajar namanya Rokomofo. Oh yang beberapa 14 bukan 40. Menyebut ya terjemahan tulisan jadi menurut saya lebih susah Mandarin. Ya betul. Jepang Jepang pelafalan beda juga. ejanya bersama eja bahasa Indonesia itu kan. Jepang itu Jerman. Anataswa. Sebenarnya ada tekanan. Bagero. Orang Jawa lah, bagi loro. Kalau mata nih Bisa mata nih pikiran kalau Jawa kan Itu belajar di ASO. oh bapak di ASO juga ya Mereka siang kan saya tadi saya baca bukan selamat siang. oh begitu. Benar, selamat siang. Tadi saya sebut tadi. Belajar bahasa Iya. Kalau Mandarin termasuk sampai kelas 6 rendah itu sang. di karantina saya Ya itu sedikit itu awal kayak urusan Xiaoxie. Itu konnichiwa. Arigato. Konnichiwa selamat siang. Arigato terima kasih. Enggak. Oke, sudah selesai. Halo. Nah, kita lihat contohnya apa? Nah, kita lihat contohnya. Empen, sakwa. Sama kan? Cuma hentu artinya sangat. Itu amat banyak apa ya? Oke, ini matematika jangan pakai bahasa Mandarin. saya tidak bisa juga udah lain. Udah lupa. 65. Tuh, ini kok saya nulis kok nggak bisa. Aduh.
Ini penyakit tadi setengah jam lebih nih. Ini penyakit gini. Ini terpaksa apa? Hah, sah. Aduh. Nggak boleh ya? Ah. Kirain penyakit lagi ya, Pak. Tadi penyakit tadi. Lama. Baik, kita contoh. Y sama dengan sin X kuadrat tambah 3X plus 5. Ini kita misalkan dengan Z ya. Ini kita misalkan dengan Z. Jadi kita tulis ini misalkan ya. Misalkan Z sama dengan X kuadrat tambah 3X plus 5. Maka turunan Z terhadap X apa? X kuadrat turunkan 2 kali X pangkat 2 pangkat 1. Jadi 2X ya. Tambah 3 kali 1. X turunnya 1 kan. 3 kali 1, 3. 5 konstan, 0 ya. Terus karena misalkan Z berarti yang bentuk soal ini akan berubah jadi Y adalah sin Z. Betul enggak? Nah, turunan dari Y terhadap Z apa? DY per DZ kan? Turunan Y terhadap Z, DY per DZ. Turunan sin Z apa? Cos Z. Kalau pakai gini jangan tambah J aksen ya, enggak berlaku gitu. Nah, sekarang coba kita kalikan nih. DY per DZ dikali DZ per DX. Ini rantainya apa nih? Ini rantainya. Ya, rantainya. Sehingga ini jadi apa? Tinggal DY per DX enggak? Yang alias Y aksen. Ya enggak? Sama dengan apa? DY per DZ berapa? Kalian. Cos Z. Dikali dengan DZ per DX. Hah? DZ per DX 2X plus 3. Nah, 2X plus 3 letak di depan. Ya enggak? Cos Z. Z-nya ganti. Z-nya apa tadi? Yang kita misalnya. X kuadrat tambah 3X plus 5. Selesai. Ini contoh menggunakan aturan rantai atau chain rule. Jelas seperti ini? Ya. Oh, sama aja ya, Pak? Hah? Sama aja. Ini jadi panjang jalannya kan? Padahal sebenarnya bisa pendek gak? Langsung direct. Kita directnya itu adalah kalau perhatikan Y sama dengan sin X kuadrat tambah 3X plus 5. Ini kan sin U nih. Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen ya. Ya. Kalau Y adalah sin U, maka Y aksen adalah cos U kali U aksen. Enak? U aksen. Jadi sini langsung Y aksen adalah cos U kali U aksen. X kuadrat tambah 3X plus 5. Aksen. Ini kita turunkan berapa nih? Ini kita turunkan X kuadrat turunkan 2X plus 3 kali 1 tambah 0. Ya nak? Jadi hasilnya 2X plus 3 letak di depan kali kosinus dari sudutnya X kuadrat tambah 3X plus 5. Sama nak hasilnya? Sama ini. Ini langsung. Jadi sebetulnya chain rule itu tidak langsung sebenarnya, indirect. Indirect. Kalau yang langsung itu kan direct. Oke? Nah, sudah lagi
fungsi berpangkat fungsi yang lain. Bisa fungsi yang sama, bisa. Ini yang seru saya bilang, ya. Bagi yang suka, ingat lagi bagi yang senang. Kalau yang nggak senang, Definisi seru baku beda Pak. if you like mathematics, atau if you like calculus, so kapan? Elsa, You if you like calculus Elsa. sehingga muncul di Google I love calculus. Ada tuh. Kalau ketik I love calculus keluar tuh. Kalkulusnya keluar deh. Ya. Ih, langsung dipraktekkan dilihat. Coba lihat. I love calculus. Keluar kalkulusnya sebenarnya. Kalau calculus itu website atau apa? Ya semacam website tersendiri mereka buat. Anda bisa ambil apanya, bisa nonton juga. Ya. Oke. Finish. Oke. Next, mendiferensialkan bentuk fungsi berpangkat fungsi, itu ini ya. Mendiferensialkan Y adalah fungsi X berpangkat X. Atau ini bentuknya U berpangkat V. Ya kan? Jadi kalau Y sama dengan U pangkat V, maka Y aksennya adalah U pangkat V sendiri dikali fungsi pangkatnya diturunkan, turunan pertama dari fungsi pangkatnya, len dasarnya U, ditambah pangkat per dasar kali dasar aksen. Jadi pangkat itu U dasar, V pangkat. Ya. Dasar berpangkat V. Dasar U berpangkat V. Buti. Ya. Ini juga menggunakan len. Jadi len itu paling banyak pembuktian dari UV, U per V. Ya kan? Ini termasuk ini juga U pangkat V. Ya. Pakai len juga. Sama ya. Paling tenang sebenarnya kalau yang suka matematik ya, terutama kalkulus. Kalau saya ngajar sini dalam 42 tahun, tidak bosan-bosannya. Satu, yang kedua, ilmunya tidak berubah. Cuma tambahannya itu adalah contoh-contohnya tambah. Ya, itu namanya apa? Apa istilahnya? Tambahan ilmunya ya itu ya contoh-contohnya yang aplikasi lain nih. Pak, Ya. berarti matematika itu hafalan dong? Udah. Siapa bilang apa? Dan banyak jabatan geladainya. Sin kokosin, kokosin sin, ada kan? Jadi kan apa? Tunan kosekan apa? Min koko. Terbiasa ya Pak. Singkat, justru praktis gitu. Hafal so panjang tuh definisi ya. Hari ini Anda bisa tanya sebulan lagi, lupa. Besok kita lupa. Kalau matematik ini sebenarnya kalau apa tetap bertahan ya. Oke, kita lihat nih. Kita putihkan, yaitu kita gunakan len. Perhatikan putihnya. Halo. Halo. Ingat saya tahun yang lalu, angkatan yang sebelumnya. Itu, hello, hai. Mereka jawabnya hai gitu. Oke lah. Kita len kiri, len kanan. Len Y sama dengan len U pangkat V. Ini belum diturunkan ya. Len kiri dengan len kanan. Akibat dilenkan,
maka pangkatnya V ini berlaku sifat logaritma apa? Dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Jadi V kali len. Nah, ini baru berubah wujud, berubah bentuk baru ya. Baru kita diferensialkan terhadap X. Nah, kita turunkan. Hasilnya apa? Len Y turunannya 1/Y kali Y aksen. Sama dengan, nah ini bentuk perkalian enggak? Kayak UV kan. Jadi kita lihat perkalian. Pertama kali kedua ditambah pertama kali kedua. Kan gitu kan? UV tambah UV gitu kan. Ujung-ujung aksen. Ini diaksenkan. Yang pertama ujung kiri sama ujung kanan aksennya. Ya nak? Yang kita aksenkan ujung-ujungnya itu hijau. Oke? Ini artinya Y aksen per Y kan sama. V aksen len U ditambah V kali 1/U kali U aksen atau U aksen per U sama nak? Sama. Maka kalau kita kali silang apa tuh? Y-nya kita kali silang ke sana. Jadi Y aksen sama dengan Y dikali V aksen len U ditambah ini kita gabung nih. V per U kan? Per U kali U aksen. Nah, Y itu apa? Soal ganti U pangkat V. Udah. Jadi kan? Halo? Jadi ya. Ke sini aja lah. Ke sini jadi apa? Jadilah ya Y aksen adalah U pangkat V itu Y-nya kali V aksen len U ditambah V per U kali U aksen. Sama? Yes. Ya. Ilmu kalkulus itu tidak akan berubah. Ya, forever sepanjang masa. Ya kan? Coba Anda 42 tahun yang lalu saya ngajar sama yang sekarang ilmunya sama aja. Hanya mungkin caranya bertambah, cara bagaimana persuasifnya, maksudnya pendekatannya gitu. Mungkin dulu ngajarnya kurang, ada yang kurang, pasti ada yang kurang. Ilmu tidak berubah. Ilmu komputer coba lihat. Tahun 83 terkenal dengan basic. Tulisannya basic, ya, basic. Dulu saya belajar juga. Saya ikut namanya SPK, Sekolah Programa Komputer, 6 bulan. Punya BINUS. Namanya MCC, Modern Computer Course. Itulah cekal bakal menjadi Akademi Teknik Komputer. Nah, waktu itu saya ikut 6 bulan belajar DP konsep. DP konsep tahu? Pengantar komputer, flowchart. Yang susah itu flowchart. Membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Nah, kemudian belajar bahasanya basic, COBOL. COBOL itu untuk bisnis. Common Business Oriented Language. Bahasa untuk bisnis. Mesinnya gede-gede. Mainframe gitu. Ada gak yang kecil, ada PC ada. Kemudian ada RPG. RPG itu report program generator. Jadi aslinya untuk mencetak. Nah, prosesnya nah enaknya Pak. Kalau menambah atau mengalih hanya dua komponen. Jadi A kali B disimpan di C. Nanti hasilnya itu dikali lagi. Jadi bisa cuma dua gitu dulu. Ya. Apa maksudnya? Nggak bisa A kali B kali C kali D. Nggak bisa. Nah, begitu juga dia cetaknya, modelnya, printernya per line. Satu baris keluar. Satunya lebar, dia punya printer itu. Nah, komputer. Kemudian muncul ada Pascal, muncul lagi C, ada Turbo C, C++, muncul lagi C#, C Pagar, Visual Basic, ya kan?
Itu masuk Visual Studio. Sekarang apa? Python. Sekarang bahasa Python. 10 tahun lagi lain. Lihat dari kita buktikan dari kalau saya masih itu. Tidak apa. Ya maksud saya pasti kita bisa jumpa ya. Sekarang soalnya saya udah 70, 10 tahun lagi 80 ya. Iya. Mata doang Pak. Hah? Yang benar. Sikil mau 40. Benar. Ini sarkas ini. Sarkas gitu. Itu sarkas. Itu ekstrim nih. Apa yang bawah Pak? 50 lah ya. Betul. Dan Jangan Pak. Sarkas. Udah kurang. oke, sekarang kita coba membuktikan yang sederhana dulu ya. Pertama, Y adalah X pangkat X. Nah, X pangkat X. Ini kan U pangkat V kan? Nah, kita punya rumus kan, kalau Y adalah U pangkat V, ya aksen apa tadi? Adalah U pangkat V dikali pangkatnya aksen, len, ya, len dasar U, ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Kan gitu kan? Ini rumus A. Coba kalau kita masukkan, sorry ini. Kalau Y adalah E pangkat X, berarti U sama V sama ya? Nah, jadi Y aksen adalah apa? X pangkat X kali X aksen ln X ditambah X per X kali X aksen. Betul nggak? X aksen 1 nggak? Ini juga, ini nilainya juga 1. Sehingga hasilnya Y aksen apa? X pangkat X kali 1 kali ln X. Ln X, ini X per X 1, 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya ini. Nah, ini masih mudah, masih pemanasan dulu ya. Kan baru yang gampang dulu. Nah, habis ini disuruh. Pangkat X pangkat X pangkat X. Sudah? Oh iya, iya, kan nanya. Nanya dulu. Daripada saya langsung dia kan masih ngomel-ngomel. Nah, jadi saya tanya dulu, udah belum? Belum. Hotel harusnya mana? Ya, ngomong so. Hah? Aksennya, aksen nih. U aksen nih. Ini U aksen. Ya. Udah? Oke, ini yang ekstrim sedikit ya. Bentuknya adalah X pangkat X pangkat X pangkat X. Gimana? Gak usah takut. Gak usah. Nanti lennya dipakai. Jadi yang ini kuncinya yang kecil ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Betul nggak? Nah, kalau demikian apa tuh? Jadi Y aksen adalah U berpangkat V, kan gitu nggak? U berpangkat V dikali dengan V aksen, betul nggak? V aksen ln U-nya X ditambah apa? V per U kali U aksen, betul nggak? Iya, Pak.
Nah, di mana U aksen nilainya X aksen 1, ya kan? Sehingga terjadi Y aksen adalah X pangkat X pangkat X pangkat X dikali. Nah, ini terjadi yang baru lagi nih. U-nya adalah X pangkat X-nya adalah V-nya. Ya, turunkan lagi. Ini namanya rekursif. Ya, ini nanti algoritma ya. Penguraman algoritma itu paling banyak gagal. Yang paling banyak gagal di teknik informatika adalah 2. 1, penguraman algoritma. 2, kalkulus. Di teknik informatika saya katanya, ganda enggak lain. Ganda kalian lulus. Sama siapa? Oke. Ini kenyataan nih. Saya lihat banyak yang ngulang deh. Kalau di ganda hampir tidak ada yang belum. Mudah-mudahan. Oke, saya teruskan. Ini pelaku lagi baru ini kan. U pangkat V, gitu kan? U pangkat V dikali, gitu kan? V aksen. Nah, V aksen ln U ditambah V per U kali U aksen, gitu nah. Yang ini turunannya ini nih. Itu nah, turunannya ini. Kali ln X ditambah, kalau ini dibagi pangkatnya boleh dikurang nggak? Itu X berpangkat X pangkat X kurang 1 enggak? Kali X aksen 1. Nah, itu di sini. Udah. Itu enggak? Halo. Ya, baik. Nah. Sehingga Y aksen adalah X pangkat X pangkat X pangkat X dikali X pangkat X pangkat X. Nah, X aksen berapa? Oh, ini U pangkat V lagi. Yang seperti tadi. Apa tuh? Ini adalah X pangkat X kali apa? X masih 3 kali Pak yang depan. Hah? Oh, nggak jadi. Ya, ini kan soal. Ya. Terus ini U pangkat V, V aksen ln U ditambah V per U kali U aksen, gitu enggak? Nah, gitu. Turunan ini ya ini kan. Terus kali ln X ditambah E aksen 1 ya. Ini 1 ditinggal E pangkat X kurang 1 enggak? Kalau dibagi nih. Nah, Ya, baik. kali. Ini kurung tutup dulu ya. Hah? Kurung semua ya, yang ini ya, kurung tutup ya, kurung tutup, ln X ditambah X pangkat X kurang 1 itu ya. Nah, Sampai lepas whiteboard. Sampai dulu oke. whiteboard. Jadi aksen adalah X pangkat X pangkat X pangkat X dikali E pangkat X pangkat X. Ini tinggal apa nih? E pangkat X, atau ini kurung terawal boleh. Dikali 1 kali ln X, enak. E aksen 1, jadi ln X ditambah 1 nak. Ini coret, ini E aksen 1. Ln X ditambah E pangkat X kurang 1, kurang terawal tutup, ln X ditambah X pangkat X ini kurang 1, kurang tutup. Selesai. Nggak panjang juga ya. Gap, ya. Ya ngapain? Tapi nyatanya bingung gimana ya? Foto ya, foto. Nggak tahu. Saya doain aja lah. Kita foto dulu. Ilmu itu akan lengkap kalau kita enjoy dengan ilmu itu. Amin. Amin. Satu, saya perhatiin tuh ya, saya mati. Satu, ilmunya yang cari itu. Kedua, kalau dia kesal sama dosennya atau gurunya betul di SMA, pasti nilai jeblok. Kenapa? Karena Anda sudah timbul apa? Antipati. Pasti tidak diperhatiin apa yang terang, sebodoh. Nah, itu yang rusaknya. Akibatnya fatal. Anda tidak lulus, tidak selesai SMA. Jadi sesuatu abadi. Ya. Oke. Bentar, Pak. Ya. Oke. Saya tahu juga. Kan saya enggak mulai kalau Anda belum selesai. Sudah. Jadi bakal ada di ujian, Pak.
Memang Anda mau? Gak mau. Jangan ada Bisa memaksa doang nanya sekarang. sekarang. Kalau ini ada udah tahu lah jawabannya apa kosong. Enggak, dia tulis rumus doang ya. Gue tulis rumus doang, dapat poin tambahan. Poin nulis. Yang penting adalah Anda menguasai ilmunya. Jadi adiknya yang apa di SMA bisa tanya juga sama Anda. Ya, adiknya. Apa adik beneran apa adik ketemu besar? Jadi ketemu besar alias pacar. Ya. Bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi. Ya, kebanyakan gitu. Oke ya. Ya. Ada yang mau tanya? Ya, Pak, bingung. Batasannya, oke, saya kasih. Yang ini ya kan? Di sini. Betul nggak? Ln X tambah ini ya biasa kan? Terus, nah, yang hijau gitu. Kemudian yang hijau. Jadi kalau X-nya 8 misalnya 10 kita di. Oh ya, mabuk hitungnya. Jangan. Oke. Vacuum. Udah, saya mau konten lagi. Yang ini ya nih. Ya kan? Nah, udah selesai deh. Oke. Kalau ini sudah selesai, sebentar lagi kita masuk menyelesaikan fungsi parameter dengan T parameternya. Ini sering nanti jumpa ya. X adalah fungsi T, Ft ya. Y adalah fungsi GT, fungsi T yang lain. Misalnya X itu adalah cos T, misalnya Y-nya adalah sin T. Apa yang terjadi itu kalau X adalah cos T, Y adalah sin T, kesamaan apakah itu? Namanya kesamaan lingkaran. Coba S kuadrat adalah cos kuadrat T. Y kuadrat adalah sin kuadrat T. Coba jumlahkan. S kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, 1. Itu adalah persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 jari 1. Nah. Jadi persamaan parameter itu bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk elips, ya, bisa bentuk elips, bisa juga berbentuk hiperbol, ya, parabol, ya. Oke, waktu masih ada setengah jam lagi. Kita teruskan. Oke, mendefinisikan fungsi parameter, ya. Fungsi parameter. Biasanya lambangnya parameter itu T ya. Parameter itu lambangnya T. Tapi di persamaan garis biasanya lambda bisa juga ya. Aljabar linier, nanti Anda belajar aljabar linier. Dengan T adalah parameternya ya. Dengan T sama dengan parameter. Oke. Kalau Y adalah fungsi T, maka turunan pertama Y terhadap T apa? Ya, Y dy pada T kan? Ya, tentu ya. Tapi jangan yasen karena sini bukan dy pada X.
Hati-hati. Turunan Y terhadap T adalah DY per DT. Kemudian kalau X-nya sama dengan GT, maka turunan X terhadap T, DX per DT. Maka dari kedua ini, Y aksen adalah DY per DX, sama nak dengan DY per DT dibagi DX per DT. Contohnya kalau dibagi DX per DT dikali DT per DX, nah. Itu cenderung nggak atau rantai? Ya ini sebenarnya cenderung ya. DY per DT kali DT per DX. Ya kan? Cenderung atau rantai. Nah ini kita umpamakannya sama dengan fungsi T, karena Y itu fungsi T, Y X juga fungsi T, jadi hasil turunannya juga fungsi T, HT. Maksudnya dalam fungsi T juga. Hati-hati ya. Jadi turunannya adalah ini ya, Y aksennya adalah hasilnya fungsi T. Ya. Oke. Nah, turunan pertamanya itu DY PDT ada DY PDX adalah DY PDT dibagi DX PDT. DT-nya hilang ya. Kemudian berapakah Y double aksennya? Y double aksen itu biasa kita tulis sama enggak? DY per DX atau biasanya Y jadinya D kuadrat Y per DT per DX kuadrat itu enggak? Yang asal usulnya adalah dari turunan pertama kita turunkan lagi terhadap yang sama. Kita turun lagi terhadap yang sama. Berarti diturunkan lagi terhadap X. Gitu nak? Ya kan? Tetapi ada tetapinya apa? Di sini fungsinya fungsi apa nih? T bukan X. Maka si DX ini tidak bisa ada posisinya di sini. Coba tulis ini. Tidak boleh D per DX, harusnya D per DT. Karena hasilnya ini ke fungsi T tadi kan. Contoh nanti ya. Ya, hasilnya fungsi T, HT, saya tulis HT kan. Fungsi T. Jadi ini harus digeser posisinya menjadi apa? DY pada X ini dalam fungsi T tadi diturunkan terhadap T. Nah, yang DX yang tadi kita pindahkan ke sini. Ini belum berubah ya, masih tetap enggak? DX-nya dari depan saya pindah belakang. Oke? Karena DY pada X ini adalah fungsi T, ini diturunkan terhadap T. Karena turun T sini harus dikali DT enggak? Nah, baru dia setara. Ya, setara. Ya. Dari mana DT pada X diambil? Ya, dari kebalikan tadi ini. DX PDT. DX PDT tahu, maka DT pada X kebalikannya. Seperti, ya enggak? Oke ya. Sudah jelas rumus ini? Inilah tadi ini maaf. Ini DT DT. Ini seperti model cenderung juga ya, benar ya kan? Tapi beda. Beda. Jadi seolah si DX yang tadi ini dipindahkan ke belakang, ya nak? Ini posisinya di belakang. Ya. Oke? Nah, kita lihat contoh hitungannya. Enggak, yang atas tuh kalau dibagi ya cenderung seolah ya. Yang bawah apa maksudnya? Yang bawah tuh enggak cenderung, artinya bukan cenderung. Oh, itu Supaya menyamakan. Menyamakan aja. Karena yang turunkan terhadap T harus kali DT. Oh, boleh. Catat dulu, Pak. Ya. Itu aksennya dua kali. Hah? Aksen dua kali. Iya 2 kali. Ya. Kita ini bahasa kita harus di aksen dulu.
Ya, Turunin pertama. Y aksen adalah dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Kan masing-masing dapat kan? dy per dt dapat, dx per dt dapat. Oke. Kemudian AC-nya kan fungsi T, kan dalam T. Nah, kalau turunan kedua umumnya itu kan artinya Y double aksen artinya sama enggak? dy per dx diturunkan terhadap X lagi kan? Jadi D per dx kurung dy per dx terhadap X. Padahal fungsi T, si dx ini kayak ditendang ya. Kamu bukan X loh. Kamu harus keluar. Pindah ke belakang. Karena diturunkan terhadap T kan? Karena ini bagi dt, jadi ini masuk yang kuning nih, kuning nih. Karena ini dibagi dt, pen saya kok udah gerak. Wah, bisa ya. Nih, karena ini di terhadap dt, maka sini ada dikali dt lagi. Enak. Dt per dt kan 1. Jadi kalau tidak beraksen itu masih ada dari fungsi dm-nya nggak Pak? Fungsi apa? GT itu masih dipakai atau? G turunannya. Dari G ada GT kan turunannya dx per dt. Padahal di belakangnya apa nih? Kalau ada dt per dx enggak? Di belakang ada dt. Jadi kalau dx per dt tahu, dt per dx kebalikan. Seperti dipakai. Tapi kebalikannya. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk contoh. Sudah selesai? Belum? Siapa yang belum? Ada yang belum? Tidak ada. Hah? Oh, belum. Ini ngelamun nih. Dia lagi amat nih. Memahami dulu Pak. Ini mahasiswa harus dekatan cepat. Tidak ketinggalan kereta api nih. Berapa? Aksinya 3 kali turun lagi. Hah? Aksinya 3 kali turun lagi. Iya. Tapi terhadap T ya. Berarti terhadap T. Berapa? Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Ya, contohnya. Cari dy per dx turunan pertama atau y aksen dan turunan kedua d kuadrat atau ini ya d kuadrat y per dx kuadrat. Ya ini sama dengan y aksen, ini sama dengan y double aksen. Enak. Nah, soalnya diketahui x sama dengan t dikurang sin t, kemudian y adalah 1 kurang cos t. Ini adalah soalnya. Ini yang disebut kesamaan parameter dengan T adalah parameternya. X itu fungsi T, Y juga fungsi T yang lain. Enak? Nah, langkah pertama cari turunan masing-masing. Turunan X terhadap T apa? dx per dt. Ya, turunan X terhadap T, dx per dt adalah apa? Turunan T terhadap T apa? 1. Sin T turunannya cos T. Nah, turunan Y terhadap T, dy per dt. Turunan 1, konstan, 0. Turunan cos T, min sin T. Sehingga hasilnya min kali min plus sin T. Kayak ini depannya. Nah, baru Anda cari turunan pertama, boleh tulis segini, atau dy per dx adalah dy per dt dibagi dx per dt. Hasilnya apa? dy per dt adalah 1 kurang cos T dibagi dx per dt adalah sin T. Nah, benar nggak? Salah. Terbalik ya. Benar terbalik. Jadi dy per dt-nya yang bawah ya, sin T dibagi dengan 1 kurang cos T. Nah, saudara lihat jawaban ini adalah fungsi T kan? Benar kan? Bukan fungsi X, bukan ya. Nah, sekarang baru Anda masuk. Turunan kedua apa? Anda lagi catat ya. Ya. Pertama dulu. Sudah. Biar Dua cucu saya
Masing-masing usia 5 tahun. Berdekatan sisi 1 bulan tanggal 12 Agustus, satu lagi 24 November. Udah ada Beda- nanya beda. soal mata nggak Pak? Hah? Udah ada yang sempat nanya soal mata nggak Pak? Soal apa? Matematika. Matematika Pak. Ya belum lah, masih di masih di TK. Dia masih mau bersenang-senang dulu di TK. Iya, Cok. Wah, Kan dikasih gini. kadang penasaran itu. Kalau dosen mata itu ntar bentuknya gimana? Eh, kemarin jadi yang lahir justru anak kedua saya yang laki-laki ya. Anak pertama perempuan, 6 tahun kemudian baru dapat anak, agak lambat. Anaknya perempuan juga. Jadi anak perempuan dapat anak perempuan, anak laki-laki dapat laki-laki. Oh ini foto profilnya Bapak. Ya betul. Nah itu sepasang itu beda. Kita kan Ya. chat sama itu. Iya, waktu itu kan chat sama Kenal Bapak. Oke, baik. Bapak. Belum. Tadi asik. Apa? Tapi yang laki-laki itu nampaknya senang matematik. Karena Ini definisi kemarin dia gua jatuh tuh dari pohon. dapat apa sih namanya? Di TK ya piagam. Saya juga bingung kok bisa ya. Kayaknya udah bener sin Boston kayaknya. Oh belum. Oh, belum. Kakak bapak ada yang apel, kalau masakan apel berapa? Bapak. Dari anak saya yang masuk ini ambil CS Mat kemarin tahun 2005. 2005 jauh Satu angkat di atas gitu. Ya. Bapak yang ngajak dulu. Ya. Dan suaminya CS Tat. Angkatan yang sama, satu kelas ini berarti itu digabung ya. Jadi kalkulus satunya digabung CS Mat dan CS Tat digabung. Cinlok. Ya. Bapak yang ngajar Pak. Ya, Cinlok. biasa aja sih ngajar kan. Anak sendiri juga kan sama-sama sih. Oke, Gitu Pak. lanjut. Udah kepo lagi. Baik, kita masuk turunan kedua. Turunan kedua, jadi turunan kedua adalah sebenarnya kan DY per DX. Sorry. Turunan kedua itu tulisannya sebetulnya biasanya kan D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini asal usulnya dari mana lambang ini? Tadi ya. Turunan pertama diturunkan lagi terhadap yang sama terhadap X. Itunya tuh D kali D kuadrat Y DX kali DX kuadrat. D itu satu kesatuan. Kambing kali kambing kuadrat. Jangan K kuadrat A kuadrat M kuadrat, bukan itu. Kambing itu satu kesatuan ya kan. Kambing di pangkat 2 panggil kambing kuadrat. Jadi ini DX pangkat 2 DX kali DX kuadrat. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi ceritanya itu DY per DX kena fungsi T. Si DX ini bukan X kan, T kan, maka lari ke belakang. Kayak ditendang ya, ke belakang. Udah. Karenanya fungsi T diturunkan terhadap T. Karena turun terhadap T, sini harus kali DT kan. Oke, jelas ya? Nah, oh ya, tadi di sini kita udah cari. Berarti dx per dt tahu, maka sini dt per dx berapa? 1/1 kurang cos t. Ya, 1/1 kurang cos t. Oke ya. Nah, baik, jelas ya? Ini balik aja seper. Nah, baru ini d per dt dari, nah, kita salin. Turunan pertamanya berapa tadi? Sin t per 1 kurang cos t, nah? Nah, salin nih. Sin t per 1 kurang cos t. Nah, itu kali dt pada x. Dt pada x ini kan tadi ini. Berapa dt pada x? 1/1 kurang cos t. 1/1 kurang cos t. Nah, turunan ini biasa pakai U per V itu. Ini U per V kan? Apa rumus U per V? Halo. Apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya, U-nya sin T kali 1 kurang cos T di ya, UV kurang UV dulu. UV kurang UV ya. Ujung-ujung aksen. Ini diaksenkan, ini juga diaksenkan. Ya nak? Yang diturunkan ini kan ujung-ujung per penyebut pangkat 2. 1 kurang cos T
pangkat 2. Jangan lupa dikali yang DT per DX tadi. Ini dikali sini. 1/1 kurang cos T. Enak. Ya. Tinggal hasilnya apa? Sin T turunkan cos T dikali 1 kurang cos T. Sin T. 1 kurang cos T ini sama enggak yang di sini nih? Nih 1 kurang cos T. Turunannya apa? Iya. Sin T kan? Boleh nyontek dan sendiri ya, jangan nyontek ke yang lain. Hati-hati sudah ditayangkan tuh, dipampangkan. Yang nyontek langsung keluar. Itu benar, jalankan. Ada sampai nangis datang orang tua, enggak bisa. Begitu aturannya. Kalau zaman saya dulu saya lihat itu enggak separah itu, sekarang berat ya. Hati-hati jangan sampai nyontek. Enggak bisa, pasrah aja lah ya. Ya kan, DBW pasrah aja kan, enggak dikeluarkan. Kalau itu kan dikeluarkan. Tiada maaf bagimu. Nah gitu. Jangan maaf bagimu. Iya. Oke, sin T. Ini sin T tadi ya. Sin T kali ini tadi hasilnya apa nih? Sorry. Ya, tadi. Sin T ya. 1 kurang cos T turunannya sin T. Oke, sin T. Ini kurung aja lah. Oke, nah, penyebut pangkat 2 ini pangkat 1 nih. Hasilnya apa? 1 kurang cos T kurung pangkat 3 enggak? Kubik ya. Nah, kali kan nih 1 cos T kali 1 apa? Jadi Y double aksen atau D kuadrat Y per D X kuadrat adalah cos T kali 1 cos T. Terus apa lagi nih? Min cos T kali cos T adalah min cos kuadrat T. Terus min sin kuadrat T. Min sin kuadrat T per 1 kurang cos T kurung pangkat 3 ya. Nah, yang ini, yang 2 ini boleh keluarkan min ya kan? Jadi cos T kurang cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T enggak? Yang nilainya 1 enggak? Per 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Nah, ini sama dengan cos T min 1 per 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Nah, ini saya susun ya. Min 1 tambah cos T, boleh kan? Boleh. Dibalik per 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Minnya kita keluarkan. Keluarkan minnya 1 kurang cos T enggak? Nah, per 1 dikurang cos T kurung pangkat 3. Coret. Saya coret ya. Ini coret 1, ini coret tinggal berapa? 2. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah min 1 per 1 kurang cos T kurung pangkat 2 ya. Selesai. Pak, tapi ini kalau Mati deh. Enggak itu. Enggak tertulis. Mati. Pak, Foto dulu. Ya. Foto aja dulu. Ini bukan hilang nih. Kasih hilang. tapi ini cuma berlaku kalau yang dituruninnya itu variabel selain X kan, Pak? Maksudnya kan nyatanya ada DE per DX. Sedangkan turunan pertama tadi DE per DX adalah hasilnya fungsi T bukan X. Kalau X sama aja kan, Pak? Kalau X biasa aja. Yang biasa aja. Tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang Ini absen. Gimana? di double aksen itu di kuadrat Y per dx kuadrat. Nah. Nah, itu kenapa tulisannya begitu? Singan? Itu dapat dari mana gitu? Iya yang dia itu yang aksen 2 kali ada di kuadrat gitu kan. Itu tadi saya rangkan DY per DX, turunan pertama kan? Diturun lagi yang sama, D per DX. Nah, D dari DY artinya apa? D kali DY, D kuadrat N. Oh iya. Iya. Terus DX kali DX, DX kuadrat, kambing kali kambing, kambing kuadrat. Nah, itu yang tadi saya ya tadi kambing itu. Iya kan? DX kali DX, DX kuadrat. Oh, boleh mundur ke Saya kira ini. Oh yang Oh. page 38. Ini waduh, kacau udah. Yakin. Udah, ini saya bisa copy kalau enggak hilang tuh, Bang. Boleh lihat page 38. Hah? 38. Itu kecoret-coret. Tidak coret ini ya. Jebret. Ada nasib tuh. Nah, ini. Waduh. Nasib deh. Ya sabar nanti kan dibenar dulu.
Eh, oke. Baik, kita absen dulu ya. Takut lupa. Oke, Ya, Bang. Pak, ya. Aku lupa. Aku lupa, Pak, ya. Kalau yang bikin kalau SS10 gimana? Kalau kurang dua kali lagi hari gabut, Cok. Nah, ini apa? Jadi gabut. Nah, ini kita Waktu gue nyari Wih, ini kok banyak nih. Tadi cuma satu, sekarang udah banyak nih. Pak, ya. Anissa, Nabila, Kaira. Ngapa? Nggak bisa ya. Kok tadi bisa? Oke, tadi. Brian Yiling. Ah, lupa. Oke. Catherine error. Binus akses error. Terus Khairil Caniago. Khairil ya. Khairil. Carol, Pak. Khairil. Caniago dari Padang. Bukan gue, marga saya Chan sama Go. Oh, Maksudnya Caniago, bukan Caniago. saya kira dari Sumatera Barat. Iya, banyak yang bilang gitu, Pak. ditanya, kamu orang Padang gitu. Ngapa tadi? Tadi mengapa tadi? Ini Pak ya, lupa. Lupa. Terus Dewi Kairia Dewi. error. Oke, terus Edgar Argoadi Tanaka. Orang Jepang. Hah? Orang Jepang, gue. Ini nama Jepang ya? Jepang penjajah. Kenapa? Lupa. Lupa. Oke. Muhammad Zaki. Ya, lupa. Nggak datang, Pak ya. Nggak datang ya. Richard Santosa. Oh, dia yang tadi, Pak. Hah? Yang di kanan. Oh iya. Vanda Nutania error. Oke. Sudah semua ya. Berarti ada semua ya. Save. Dan log. Oke,